adalah yang ini, yang heboh, Balaraja. Hello guys, kembali lagi bersama saya Jason Limit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Reza, BP21 Universitas Bung Hatta dengan NPM 21010. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu ekonomi bangunan yang di-share di Google Classroom oleh dosen Ibu Vivi. Materi yang pertama yaitu tinggi lantai. Ketinggian lantai tunduk pada persetujuan bangunan dengan praktik yang relevan. Namun ketinggian bangunan dapat diubah dengan tunduk pada peraturan, terutama peraturan dalam drainase jalan dan undang-undang bangunan yang akan menyebabkan perubahan biaya bangunan. Dan materi yang kedua, variasi ketinggian lantai akan menyebabkan perubahan biaya bangunan, yaitu terdiri dari pondasi, yang pertama pondasi, yang kedua tangga eskalator dan lain-lain. Yang ketiga layanan dan pemeliharaan. Yang keempat penyelesaian konstruksi sel. Yang kelima dinding pabrik dan peralatan. Yang pertama pondasi. Untuk mendukung pertambahan, jika pertambahan stray dan jumlah lantai cukup besar, pondasi akan lebih besar dan mungkin memerlukan sistem yang lebih aman seperti dalam penggunaan tangga eskalator dan lift bertambah karena bertambahnya ketinggian dari suatu lantai ke lantai lainnya. Yang ketiga, pabrik dan peralatan pabrik. Peralatan yang lebih mahal seperti tower crane, pompa beton, passenger, dan material hoods yang diperlukan. Yang keempat, konstruksi sel. Selesai dan lantai atas meningkat karena peningkatan tingkat tenaga kerja dan biaya transportasi vertikal dan pemasangan. Yang kelima, dinding. Peningkatan kuantitas dinding eksternal dan internal juga dinding selesai. Materi selanjutnya, rencana dan bentuk bangunan. Rencana dan bentuk bangunan. Bentuk denah suatu bangunan mempengaruhi lingkungan struktur, biaya struktur, pengelolaan dan pemeliharaan bangunan, sehingga secara teori desain yang paling ekonomis adalah yang memiliki rasio luas lantai terhadap luas dinding, rumput hukum, dan bangunan mengikuti denah tanah. Pengelompokan bangunan. Jika bangunan tersebut dibangun atau dikelompokkan bersama akan lebih baik menghemat biaya karena dinding partai dibagi bersama oleh 2 unit, sehingga total luas dinding luar akan berkurang dan dinding tidak memerlukan perlindungan cuaca karena berada di dalam gedung yang mengarah pada pengurangan biaya. Dengan demikian menyebabkan biaya yang lebih rendah untuk membangun dinding luar. Klasifikasi biaya, biaya langsung dan biaya tidak langsung. Yang pertama penganggaran, kedua akuntansi, yang ketiga manajemen proyek. Berbagai jenis klasifikasi biaya dapat dibuat seperti yang pertama biaya langsung dan tidak langsung, yang kedua biaya tetap dan biaya variabel, yang ketiga biaya pelanggan, dan yang keempat biaya departemen, yang terakhir manajemen proyek. Perbedaan antara biaya langsung dan tidak langsung yaitu yang pertama area biaya langsung yang dapat diatribusikan pada barang atau jasa departemen produk tertentu. Di sisi lain, area biaya tidak langsung yang dapat didistribusikan ke beberapa produk atau jasa. Yang ketiga, biaya langsung adalah biaya variabel yang berubah berdasarkan dan kuantitas suatu produk atau layanan umum. Biaya tidak langsung adalah biaya tetap. Yang terakhir. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.